Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, Keluarga Besar Jemaat GPDL Sadai Magelang. Tuhan berkati kita semua, dimanapun kita berada, tetap semangat, tetap setia kita mengiring Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, yang saya beri tema, jangan berhenti berjuang. Kita akan melihat di dalam kitab Yosua, pasal 13, ayat 13. Yosua 13 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan, itu adalah sebuah perjuangan dan peperangan, yang berarti kita belum selesai, ya. Karena kita berhadapan dengan musuh-musuh yang setiap saat dapat membahayakan kehidupan rohani kita. Itu sebabnya jangan berhenti berjuang, sesuai tema kita pada saat ini. Nah, apa yang dialami bangsa Israel dalam pasal ini merupakan peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini untuk tidak cepat puas dan pada akhirnya terlena, sehingga tidak ada lagi perjuangan dan peperangan. Padahal Allah menghendaki tanah Kanaan, ya, tanah yang berlimpah susu dan madu itu harus ditaklukkan dan dimiliki sepenuhnya, ya. Dalam arti orang Israel harus menguasai seluruh tanah Kanaan, ya. Baik posisinya ada di mana, mereka harus menguasai itu. Akan tetapi kalau kita lihat, ternyata masih ada daerah-daerah yang belum direbut, ya. Itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Karena itu Israel masih harus berjuang, berperang terus. Namun kalau kita lihat nyatanya, agenda penaklukan tanah perjanjian ini tidak juga selesai. Dan kita lihat bangsa itu pun sudah berhenti berjuang, ya. Nggak ada lagi peperangan. Nah, kita lihat mengapa harus berjuang. Karena kita berhadapan dengan musuh-musuh yang setiap saat dapat membahayakan kehidupan rohani kita. Di dalam ayat ini, ayat 13 ayat yang sudah kita baca ini, bangsa Israel sudah merasa puas dengan kemenangan yang mereka alami saat berperang menaklukkan kota-kota di tanah Kanaan. Ya. Mereka akhirnya berhenti dan tidak melanjutkannya. Padahal kalau kita lihat, masih ada kota-kota yang belum ditaklukkan. Akibatnya, mereka harus menanggung konsekuensinya. Karena di hari-hari kemudian, orang-orang ini sering merongrong mereka. Ya. Jadi, kota-kota yang mereka nggak taklukkan, pada akhirnya firman Tuhan katakan sampai sekarang masih ada, ya. Dan itu yang mengintimidasi mereka, ya. Nah, ini yang membahayakan kehidupan dari bangsa Israel. Itu membahayakan diri mereka sendiri. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 23 dikatakan seperti ini. Tetapi Gesur, ya, Gesur salah satu kota yang tidak ditaklukkan. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan, itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Ya, kita lihat 2 Samuel 10 ayat 6. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba, 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Maaka. Kita lihat Maaka ini yang tidak ditaklukkan, 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang, ya, mereka melawan orang Israel, melawan bangsa Israel. Jadi menyulitkan mereka, ya, membahayakan diri mereka, mengintimidasi mereka, ya. Itu akibatnya karena mereka sudah berhenti berjuang, mereka nggak menaklukkan semua kota-kota yang di tanah Kanaan, padahal Tuhan suruh mereka harus taklukkan, kuasai sepenuhnya. Ya, gak ada yang boleh tinggal di tanah Kanaan selain bangsa Israel. Ya, tapi pada akhirnya mereka berhenti berjuang, mereka berhenti berperang,
mereka sudah merasa puas, mereka sudah merasa nyaman, ya. Bagi mereka nggak berbahaya lagi. Tapi di kemudian hari, orang-orang ini membahayakan diri mereka. Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengenali siapa musuh kita. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perlawanan kita, musuh kita itu adalah iblis. Ya. Musuh kita bukan sesama, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Ya. Kita melawan penghulu di udara yang gelap, yaitu iblis. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 juga katakan seperti ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi kita lihat, keinginan daging, perbuatan daging itu juga adalah musuh kita. Ya. Ingat, musuh orang percaya itu adalah iblis, dunia, dan keinginan-keinginan daging kita sendiri. Iblis seringkali memperdaya kita dari setiap keinginan-keinginan daging kita, sehingga apa? Yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan jahat, kehidupan di dalam dosa. Sesuatu yang pada akhirnya menjadi penghalang dalam pertumbuhan iman dan rohani kita kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita harus terus berjuang, jangan berhenti untuk berjuang, karena perjuangan kita belum selesai. Kalahkan setiap musuh. Ya. Jangan merasa nyaman, jangan merasa bahwa nggak ada lagi yang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Kita masih berjuang. Sampai hari ini kita masih berperang melawan iblis. Ya. Dan tentu kita dengan kekuatan kuasa Allah, dengan perlengkapan senjata Allah. Kita masih berjuang. Saat ini kita masih berperang melawan keinginan daging kita sendiri. Ya. Dan saya kira semua orang sedang dalam peperangan untuk mengalahkan keinginan daging sendiri. Itu sebabnya jangan berhenti. Terus andalkan kekuatan Tuhan. Ya. Terus gunakan semua kekuatan senjata Allah, firman Allah. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan setiap hari. Ya. Sampai pada akhirnya, hal-hal yang ada dalam hidup kita, keinginan-keinginan daging kita itu, tidak menjadi penghalang di kemudian hari untuk menghalangi pertumbuhan iman kita, rohani kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini menasihati kita, kita belajar dari bangsa Israel, jangan langsung merasa puas, tapi teruslah berjuang. Ada pujian katakan berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang, sampai Tuhan Yesus kembali, sampai kita menikmati mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Bagi siapa yang menang. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh membawa kami ada sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang terus berjuang. Kami terus berperang dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan untuk mengalahkan setiap siasat kuasa kegelapan, mengalahkan setiap keinginan daging kami, sehingga hal-hal itu di kemudian hari tidak akan mempersulit kami, tidak akan membuat kami mundur dalam iman dan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan yang memberikan kami kemenangan. Saat ini kami berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, hari demi hari Engkau menanggung bagi kami keluarga besar Jemaat GPD Sadai Magelang. Engkau Allah adalah keselamatan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan.
Allah yang memberi keluputan dari maut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.